warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wafada Arif Najia, STHIMA, selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir, Hadis, Akidah, dan Akhlak, serta teman-temanku kelas IKTB. Saya di sini dari kelompok 2 yang beranggotaan 4 orang, yaitu Sofarina Nurfariha dengan NIM 20301100059, dan yang kedua Rifka Maulana dengan NIM 20301100060, yang ketiga dengan saya sendiri Ferafiana dengan NIM 20301100061, dan yang terakhir yaitu Amalia Zahraul Afifah dengan NIM 20301100062. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mencari Tuhan, yaitu bukti-bukti keesaan Allah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Tuhan, yaitu pengertian Tuhan artinya sesuatu yang diyakini dan disembah oleh manusia. Zat yang maha tinggi, zat yang maha nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Berbicara tentang Tuhan, maka nilai yang akan kita berikan adalah tidak terhingga. Tuhan memiliki gelar Maha Esa, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Baik, dan sebagainya. Berdasarkan dari sifatnya yang baik, sementara alam semesta ini bisa berjalan karena adanya keseimbangan. Jika memakai konsep Maha tersebut, secara tidak langsung Tuhan juga memiliki gelar banyak seperti Maha Kecil, Maha Lemah, Maha Jahat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan keseimbangan pada alam. Manusialah yang memberikan ketidakseimbangan dan konsep tersebut, maka manusia menghadirkan iblis, di mana iblis digunakan sebagai pembenaran terhadap konsep maha pembuatan manusia tersebut. Sering kita lihat bahwa setiap hal-hal negatif yang dilakukan manusia pasti menyalahkan iblis. Apa-apa yang jahat, manusia menyalahkan iblis. Kenapa? Karena manusia yang rakus dan picik mencari pembenaran atas dirinya bahwa secara dia tidak bersalah. Contohnya adalah konsep ketuhanan dalam Al-Quran. Dalam Islam, Al-Quran telah diyakini sebagai wahyu yang qat'i al-wurud. Selain itu, Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan manusia, walaupun sebagian petunjuknya masih bersifat universal. Ketauhidan atau ketuhanan tidak terlepas dari pembahasan Al-Quran, bahkan telah ditemukan banyak ayat yang berbicara tentang ketuhanan. Allah sebagai mutakalim terhadap wahyunya atau bisa disebut dengan Al-Quran telah berbicara banyak tentang dirinya sendiri melalui Al-Quran. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa yang paling tahu tentang Allah adalah dirinya sendiri melalui informasi yang dibawakan oleh Al-Quran tentang bagaimana keesaannya, atau di dalam Al-Quran bisa disebut dengan Ahad, keperkasaannya atau bisa disebut dengan Al-Aziz, dan bagaimana keagungannya atau Al-Azim, dan seterusnya. Dalam hadis qudsi menggambarkan tentang Tuhan adalah sebagai berikut. Pada awalnya aku adalah sesuatu atau perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku berkehendak untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenal aku. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam keesaan Allah dan dalil-dalilnya. Keesaan Allah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu keesaan zat, yang pengertiannya adalah bahwa seorang harus mempercaya bahwa Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian walaupun sekecil apapun. Dan dalil keesaan zat ini contohnya adalah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Di mana pada ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas ini kata ahad terjemahkan dengan kata esa yang terambil dari kata wahid. Kata ahad pada ayat ini menurut
Quraisy Shihab mengacu kepada esensi Tuhan atau keesaan Tuhan saja kan tidak dapat menerima penambahan atau bisa juga bermakna sifat yang hanya digunakan oleh Allah. Dan yang selanjutnya yaitu keesaan sifat, yang artinya bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitas dengan sifat makhluk, walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat tersebut sama, tapi dalam substansi dan kapasitas itu berbeda. Dan dalilnya pada keesaan sifat ini yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Yang ketiga yaitu keesaan perbuatannya. Keesaan perbuatannya ini mengandung bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, sistem maupun wujudnya adalah hasil perbuatan Allah semata. Tidak ada daya untuk menolak maupun menerimanya tanpa kehendaknya. Demikian pembagian untuk dalilnya, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Demikianlah macam-macam keesaan Allah. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain, yaitu pembahasan tentang bukti-bukti keesaan Allah. Kesimpulannya untuk makalah pada hari ini yaitu mengenai keesaan sifat-sifat Allah, itu berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Keesaan dalam perbuatan mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, sistem maupun wujudnya adalah hasil perbuatan Allah semata, dan bukti keesaan Allah tergantung dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Untuk saran, kita sebagai muslim harus selalu menempuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam segala aspek kehidupan, dan terus belajar untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang bukti-bukti keesaan Allah. Bukti-bukti keesaan Allah dalam Al-Quran dan hadis itu sangat banyak. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Surah Al-An'am. Bukti keesaan Allah yang pertama itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma infa'ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tashrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Adapun asbabun nuzulnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 ini adalah ada suatu cerita di mana orang Quraisy pernah meminta kepada Allah untuk mengubah bukit Sofa menjadi emas. Kemudian Allah menyanggupi permintaan tersebut dengan diturunkannya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 115 dengan syarat apabila mereka kufur, maka Allah akan memberikan siksaan kepada mereka, siksaan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rabbku, biarkanlah aku dengan kaumku, aku akan mendakwai mereka sehari demi sehari." Maka turunlah Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Selanjutnya kita akan membahas tafsir Ibnu Katsir tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Pada ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi, artinya semuanya yang ada di langit dan di bumi merupakan ciptaan Allah.
merupakan tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wal fulkallati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Artinya Allah menghamparkan laut agar suatu bahtera itu dapat berlayar dari satu sisi ke sisi yang lain untuk kepentingan kehidupan manusia, agar mereka dapat mengambil manfaat dari penduduk suatu daerah dan membawanya ke daerah yang lain. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa'ahya bil ardi ba'da mautiha. Adapun bukti keesaan atau kebesaran Allah pada ayat ini adalah Allah menghidupkan kembali bumi yang mati. Allah tumbuhkan biji-bijian, Allah keluarkan air dari tanah untuk kelangsungan hidup manusia. Ini merupakan salah satu tanda wabatha fiha min kulli dabbatin. Arti atau maksud dari ayat ini adalah Allah itu memberikan rezeki kepada setiap makhluknya yang bermacam-macam bentuknya, warnanya, manfaatnya, kecil maupun besar, semuanya Allah berikan rezeki. Tidak ada satupun yang tidak Allah berikan rezeki. Ini merupakan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi. Maksud dari ayat ini adalah Allah mengembuskan angin, di mana angin itu terkadang membawa rahmat, terkadang membawa bencana, juga terkadang membawa hujan. Kemudian Allah mengarahkan angin itu di antara langit dan bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari Quran surah Al-Baqarah ayat 164 adalah la ayati liqaumi ya'qilun, yang artinya pada semuanya itu yang sudah kita bahas tadi, itu merupakan bukti atau tanda-tanda yang sangat jelas yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, surah yang menerangkan tentang keesaan Allah adalah Quran surah Al-An'am ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat pertama. Fahru Razi menjelaskan dalam tafsir Al-Kabir bahwa surah Al-An'am itu mempunyai dua keutamaan. Yang pertama, surah Al-An'am itu surah yang sempurna diturunkan sebelum hijrah. Yang kedua, ketika surah Al-An'am itu turun, diikuti oleh 70.000 malaikat. Kenapa sampai seperti itu? Karena surah Al-An'am itu menyangkut dalil tauhid, keadilan, kenabian, kebangkitan, dan aliran-aliran sesat. Surah Al-An'am ini diawali dengan Alhamdulillah. Menurut Ar-Razi, hal ini adalah merupakan suatu pernyataan yang sangat jelas bahwa sesungguhnya yang menciptakan dan yang menentukan adanya alam ini adalah Yang Maha Pencipta, yakni adanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Quran surah Al-An'am ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal atau kematian kamu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu tentang hari kebangkitan itu? Ayat ini menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Menurut Ar-Razi, proses kejadian manusia itu suatu gambaran hari kebangkitan, proses penciptaan manusia yang berasal dari beberapa tahap. Demikian pula nantinya sesudah terjadi kematian, Tuhan yang Maha Kuasa yang akan mengembalikan kehidupan itu lagi. Kesemuanya itu merupakan tanda dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Semua yang terjadi di dunia ini, semua itu merupakan kekuasaan Allah. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid, yakni segala milik Allah, segalanya di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari kelompok kedua pada hari ini. Saya wakil dari teman-teman semuanya minta maaf apabila dalam mempresentasikan makalah pada hari ini ada banyak kurangan atau salah kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.